Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode serangan yang tak terelakkan di malam ke-6. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Bagus Handoko menghadapi serangan yang hebat dari tokoh yang hadir di malam yang kelima. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Simak bersama-sama. Kali ini Bagus Handoko juga menjadi keheran-heranan. Dengan gerak yang bagus, orang itu melingkar di udara dan jatuh pada punggungnya untuk kemudian berguling 2 kali. Setelah itu dengan cepatnya ia meloncat berdiri. Pada saat itu Bagus Handoko pun telah berdiri. Keringatnya mengalir membasahi seluruh tubuhnya yang hampir seluruhnya terbalut oleh debu-debu pasir pantai. Sebenarnya Bagus Handoko pada saat itu telah menjadi gelisah sekali. Lawannya ternyata benar-benar licin seperti belut. Tetapi kemudian terjadilah suatu hal di luar dugaan. Orang itu tiba-tiba menjadi gelisah dan liar. Napasnya mengalir dengan derasnya. Bagus Handoko melihat keadaan itu sehingga kelegaan membersit di hatinya. Ia tahu bahwa lawannya telah kehabisan tenaga. Karena itu ia tidak mau memberi kesempatan lagi. Cepat ia melangkah maju dan menyerangnya dengan hebat. Ternyata orang itu telah hampir tidak mampu melawannya. Beberapa kali Bagus Handoko berhasil menghantamnya sampai orang itu terhuyung-huyung dan roboh. Sekali lagi kegembiraan membayang di wajah Bagus Handoko. Orang yang hebat ini pasti akan dapat ditangkapnya. Tapi ketika sekali lagi ia maju menyerang, tiba-tiba orang itu melemparkan segenggam pasir ke arah matanya. Cepat-cepat Handoko memalingkan mukanya. Namun beberapa butir pasir telah menyebabkan matanya terasa nyeri sekali. Ketika ia sedang sibuk membersihkan mata itu, terasa sebuah hantaman mengenai punggungnya. Untunglah bahwa tenaga orang itu telah hampir separuh lenyap, sehingga dengan demikian hantamannya telah tidak lebih dari sebuah dorongan saja. Meskipun demikian, karena Bagus Handoko sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan berbuat curang, menjadi sangat terkejut dan jatuh tertelungkup. Dengan marahnya, Handoko cepat memutar tubuhnya untuk menanti serangan berikutnya yang dapat saja dilakukan dengan curang oleh lawannya itu. Tapi Bagus Handoko menjadi terkejut sekali sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Orang yang sudah kehabisan tenaga dan hampir saja dapat ditangkapnya itu lenyap seperti debu di bawah angin. Beberapa kali Bagus Handoko mengusap matanya yang masih terasa agak nyeri. Tetapi orang itu benar-benar telah lenyap. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di atas pasir. Dilayangkannya pandangannya ke segenap malam. Tetapi di pantai yang luas itu pastilah ia tak dapat melihat seseorang. Bulu tengkuknya tiba-tiba terasa meremang. Meskipun ia selama ini mendapat didikan untuk tidak takut kepada hantu, namun mengalami peristiwa ini hatinya bergetar juga. Kecuali itu, terasa pula kengerian merayapi perasaannya. Untunglah kali ini ia masih dapat membebaskan diri
meskipun hampir saja ia kehilangan akal. Lalu bagaimana dengan malam besok? Sekarang Bagus Handoko tidak berani main-main lagi. Kalau besok datang seseorang menyerangnya dan memiliki sedikit saja kelebihan dari orang ini, maka pasti ia tidak dapat melawannya. Sedangkan kalau para penyerang itu dapat menangkapnya, hampir pasti bahwa dirinya benar-benar akan digantung di tengah-tengah alas roban. Karena itu, akhirnya Bagus Handoko memutuskan untuk menyampaikan segala peristiwa yang pernah dialami itu kepada gurunya, serta menyerahkan segala penyelesaiannya kepadanya. Pada saat Bagus Handoko melangkah pulang ke pondoknya, terdengarlah ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Di langit sebelah timur sudah mulai nampak membayang warna fajar diantar oleh angin pagi yang sejuk. Namun tubuh Bagus Handoko justru mulai merasa nyeri dan sakit-sakit. 4 malam sebelumnya ia bertempur terus-menerus, tetapi tidak pernah ia merasakan lelah, letih, dan sakit-sakit seperti saat itu. Sampai di pondok ia melihat Manahan telah bangun dan menunggui api. Agaknya ia sedang merebus air. Cepat-cepat Bagus Handoko mendekatinya dan berkata, "Bapak, biarlah aku yang merebus air dan jagung." Manahan tersenyum melihat kedatangan Bagus Handoko. "Apakah engkau turun ke laut, Handoko?" "Tidak, Bapak," jawab Handoko singkat. "Dari mana?" "Dari pantai," tanya Manahan lebih lanjut. Bagus Handoko menganggukkan kepalanya. Dalam cahaya api barulah Bagus Handoko melihat tubuhnya merah-merah biru dan berdarah di beberapa tempat. Ketika Manahan melihat luka-luka itu serta melihat wajah Handoko yang pucat dan nafasnya yang kurang teratur, ia menjadi keheran-heranan. Maka kemudian ia bertanya, "Handoko, apakah yang terjadi? Apakah engkau berselisih dengan kawan-kawanmu sehingga engkau berkelahi?" "Tidak, Bapak," jawab Handoko. "Lalu mengapa?" desak Manahan. Bagus Handoko yang memang telah berkeputusan untuk menyampaikan keadaan yang dialaminya 5 malam berturut-turut itu pun segera duduk di samping Manahan, dan mengalirlah cerita dari mulutnya sejak malam pertama sampai malam terakhir, lengkap dengan bentuk-bentuk wajah dari orang-orang yang menyerangnya. Mendengar cerita Bagus Handoko itu, Manahan menarik alisnya. Memang ia pun menjadi keheran-heranan. Apakah pamrih orang-orang itu menyerang Bagus Handoko? "Handoko, mengapa engkau baru sekarang mengatakan semua kejadian itu kepadaku?" tanya Manahan. Dengan jujur Handoko mengatakan segala keinginannya untuk mengetahui kelanjutan peristiwa-peristiwa itu, serta keinginannya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya di dalam hatinya berkobar pula kemarahan ketika ia mendengar bahwa orang kelima yang menyerang Bagus Handoko itu telah menyebut-nyebut namanya. Padahal pada saat orang itu ia hanya melawan seorang anak-anak. "Handoko," kata Manahan, "pergilah engkau besok sekali lagi ke pantai. Aku akan melihat siapakah yang selalu datang itu." Mendengar kesanggupan gurunya, Handoko menjadi gembira. Besok apabila benar-benar ada seseorang yang datang menyerangnya, meskipun kepandaiannya berlipat, namun pasti orang itu akan dapat ditangkap oleh gurunya. Karena itu ia tersenyum-senyum sendiri. Dipandanginya api yang berkobar-kobar di hadapannya, yang bergerak-gerak seolah-olah menari-nari riang. Dan sebentar kemudian
mendidihlah air yang dipanasinya. Segera ia bangkit untuk mengambil daun serai serta gula kelapa. Itulah kegemaran gurunya, air serai bergula kelapa. Hari itu rasa-rasanya panjang sekali bagi Bagus Handoko. Matahari seolah-olah menjalani garis edar dengan malasnya. Sehari itu ia merasa amat malas untuk bermain-main dengan kawan-kawannya. Dihabiskannya waktunya dengan berangan-angan. Namun akhirnya perlahan-lahan datanglah senja, langit yang cerah dengan gumpalan-gumpalan mega yang berarak-arak mulai dirayapi oleh warna-warna lembayung. Bagus Handoko yang hampir tidak sabar itu memaki-maki di dalam hati. Mengapa kedatangan malam tidak saja langsung tanpa melewati senja? Telah melampaui masa-masa yang menjengkelkan, kemudian malam turun dengan tabir hitamnya. Bagus Handoko segera bangkit, berangkat ke pantai di mana ia biasa duduk-duduk memandangi ombak lautan. Manahan sengaja tidak berangkat bersama-sama supaya kehadirannya tidak diketahui. Ketika Manahan telah sampai di pantai pula, segera ia bersembunyi dengan membaringkan dirinya di belakang sebuah puntuk pasir tak begitu jauh dari Bagus Handoko. Bersamaan dengan semakin gelapnya malam, hati Bagus Handoko menjadi semakin tegang dan gelisah. Jangan-jangan orang-orang yang menyerangnya telah mengetahui bahwa gurunya berada di tempat itu, sehingga para penyerang itu tidak berani mendekatinya. Dan dalam kesempatan itu ia mencoba pula mengingat-ingat kelima orang yang datang berturut-turut setiap malam. Masing-masing menyatakan bahwa mereka satu sama lain tidak berhubungan. Sejak semula ia sudah tidak percaya. Tetapi yang mengherankan bahwa seolah-olah kedatangan mereka telah diatur sedemikian sehingga setiap orang yang datang pasti memiliki kepandaian setingkat lebih tinggi dari orang sebelumnya. Tiba-tiba ketika sedang berangan-angan, Bagus Handoko dikejutkan oleh suara tertawa dekat di sampingnya. Suara itu terdengar nyaring dan menggetarkan hatinya. Cepat ia meloncat bangkit dan bersiap. Perasaannya telah mengatakan kepadanya bahwa orang ini pasti salah seorang yang datang untuk menyerangnya pula, seperti malam-malam yang lewat. Ketika ia memandang wajah orang itu, hatinya menjadi bertambah berdebar-debar. Wajah orang itu sama sekali tidak mirip dengan wajah manusia. Barangkali demikian itulah wajah hantu yang ditakuti oleh anak-anak. Beberapa bintil-bintil sebesar biji rambutan bertebaran hampir di seluruh wajah itu. Gigi-giginya nampak berleret pada saat orang itu tertawa. Kemudian di sela-sela tertawanya ia berkata, "Siapakah nama anak muda yang bermain-main di pantai di malam hari?" Meskipun sebenarnya Bagus Handoko ngeri juga melihat wajah itu, namun karena ia merasa bahwa gurunya berada di dekatnya, hatinya menjadi tabah pula. Maka jawabnya lantang, "Mengapa engkau bertanya? Kau pasti sudah tahu pula siapa aku, dan kau pasti akan menangkapku seperti yang pernah dilakukan oleh 5 orang sebelum kau datang pada malam-malam itu." Mendengar kata-kata Bagus Handoko itu, tertawanya menjadi bertambah keras. "Bagus, bagus. Jadi sebelum ini telah datang 5 orang mendahului aku. Agaknya monyet-monyet itu ingin menerima hadiah pula dengan menangkap anak ini, dan kau dapat mengalahkan mereka berlima." "Mereka datang satu persatu," jawab Handoko. "Alangkah bodohnya mereka," sambung orang wajah iblis itu. "Tentu
kau dapat mengalahkannya. Jangan banyak bicara, potong Bagus Handoko dengan beraninya. Jangan coba bohongi aku. Engkau pasti telah bersekongkol dengan mereka, dan barangkali engkau malam ini akan mencoba menangkap aku bersama-sama. Ayo, datanglah berenam. Kembali orang yang menakutkan itu tertawa berdere-dere sampai seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kau memang hebat, tetapi jangan terlalu sombong, sebab malam ini nyawamu benar-benar akan lenyap. Aku harus menangkap engkau, mati atau hidup. Meskipun kalau aku membawamu hidup-hidup, hadiahnya akan berlipat banyaknya. Sebab pertunjukan membunuh Bagus Handoko akan dapat mendatangkan uang yang banyak sekali. Tanpa sadar, bulu tengkuk Bagus Handoko serentak berdiri. Perkataan orang berwajah menakutkan itu sangat mempengaruhi perasaannya. Apakah sebenarnya latar belakang dari semua kejadian ini? Mengapa orang itu menyebut-nyebut pertunjukan membunuh Bagus Handoko? Mau tidak mau, Bagus Handoko menjadi ngeri juga. Ia sudah membayangkan dirinya diikat di tengah-tengah lapangan. Kemudian setiap orang diperkenankan untuk melukainya sampai mati. Tetapi apa salahnya? Tiba-tiba ia menjadi marah sekali. Ia hanyalah suatu gertakan saja. Karena itu ia menjawab sambil berteriak keras-keras, "Jangan coba-coba takuti aku." Namun demikian, terasa suara Handoko bergetar pula. Mendengar teriakan Bagus Handoko, orang itu sekali lagi tertawa keras-keras. "Jangan berbohong pula. Kau sudah ketakutan, bukan? Bagus, semakin takut, engkau kelihatan semakin lucu." Sekarang Bagus Handoko benar-benar menjadi marah sekali. Ternyata orang itu telah menghinanya. Karena itu segera ia melompat dan langsung menyerang leher dengan jari-jarinya. Orang itu yang masih enak tertawa ternyata terkejut melihat kecepatan bergerak Bagus Handoko, sehingga tertawanya segera terhenti. "Memang kau anak berani, tetapi berhati-hatilah." Sambil berkata demikian, ia merendahkan dirinya dan dengan kakinya ia menghantam lambung Bagus Handoko. Bagus Handoko yang menyerang dengan sekuat tenaga tidak sempat menarik serangannya. Maka yang dapat dilakukan adalah memukul kaki itu dengan tangannya ke samping. Ternyata usahanya berhasil pula. Orang itu berputar sedikit dan dengan demikian lambungnya dapat diselamatkan. Meskipun tangannya yang berbenturan dengan kaki orang itu terasa sakit. Dengan demikian Bagus Handoko segera dapat mengetahui bahwa orang itu mempunyai ilmu di atas orang-orang yang pernah menyerangnya. Tapi meskipun demikian, ia sama sekali tidak gentar ketika diingatnya bahwa gurunya telah menungguinya. Mengingat hal itu, segera Bagus Handoko menjadi bertambah tatak. Karena itu serangannya menjadi bertambah sengit. Tetapi perlawanan orang itu bertambah sengit pula. Bahkan ia pun telah menyerangnya dengan gerak-gerak yang sangat membingungkan dan berbahaya sekali. Namun ternyata Bagus Handoko telah memberikan perlawanan dengan gigih. Setiap serangan yang datang, bagaimanapun bahayanya, Handoko selalu dapat menghindarkan dirinya. Malahan tidak jarang pula ia pun berhasil membalas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan yang tak kalah berbahayanya. Namun serangan-serangan itu pun selalu tidak berhasil pula. Maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin hebat dan masing-masing menyerang dan menghindar berganti-ganti, sehingga nampaknya kedua orang itu seperti bayangan yang sedang libat-melibat dengan cepatnya. Semakin lama semakin cepat.
Tapi kemudian ternyata bahwa Bagus Handoko tidak dapat menyamai kecepatan gerak lawannya, sehingga tiba-tiba terasa punggungnya terdorong oleh suatu kekuatan yang besar sekali. Dengan derasnya ia terlempar ke udara. Mengalami peristiwa itu, hati Bagus Handoko berdesir. Untuk beberapa saat ia menjadi bingung, tapi untunglah bahwa otaknya yang cerdas dapat bekerja dengan cepat. Ia pernah menyaksikan lawannya terlempar ke udara pula, namun ia dapat jatuh dengan enaknya, seolah-olah sama sekali tidak terasakan sesuatu. Maka tanpa dikehendakinya sendiri, Bagus Handoko menirukan gerak-gerak yang pernah disaksikannya itu. Cepat-cepat ia berusaha melingkarkan diri dan menjatuhkan diri pada punggungnya, yang kemudian dilanjutkan dengan berguling sampai 2 kali. Setelah itu ia melenting berdiri. Untunglah bahwa Bagus Handoko telah dibekali dengan olah keprigelan yang cukup serta kekuatan jasmaniah yang besar, sehingga meskipun gerak-geraknya masih belum sempurna, namun ia tidak pula mengalami sesuatu.